Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Baru-baru ini muncul kabar jika beberapa pemain Inggris dalam tubuh skuad Manchester United tidak menyukai keberadaan Cristiano Ronaldo. Kabar tersebut dihembuskan seorang jurnalis asal Jerman, Christian Falk, melalui cuitannya di media sosial Twitter. Falk menyebut bahwa para pemain Inggris seperti Marcus Rashford dan Harry Maguire tidak suka keberadaan Ronaldo yang seperti ingin mengambil alih ruang ganti pemain dan berharap pemain-pemain baru didatangkan sesuai dengan standarnya. Mendengar kabar tersebut, Rashford pun memberikan reaksi langsung dengan membalas kutipan Falk dan meminta media untuk berhenti memecah skuad Manchester United. Kemenangan Liverpool atas Inter Milan harus dibayar mahal. Penyerang andalan The Reds, Diogo Jota, cuma main sebabak karena cedera. Ankle pemain asal Portugal itu mengalami masalah usai mendapatkan tackle. Alhasil, Jota harus mendapat perawatan dalam beberapa hari ke depan. Liverpool bakal was-was menantikan perkembangan kondisi Jota, mengingat ada final Piala Liga Inggris kontra Chelsea menunggu 27 Februari. Ada kemungkinan Jota bakal diistirahatkan saat menghadapi Norwich City akhir pekan ini dan juga Leeds United pertengahan pekan nanti. Didier Drogba berikan dukungannya kepada Romelu Lukaku untuk bisa tampil apik secara konsisten di Chelsea. Musim ini, pemain berusia 28 tahun itu baru sanggup mencetak 10 gol dari 27 pertandingan dari semua kompetisi bersama Chelsea. Bahkan, Lukaku sempat diberitakan tidak senang dengan Thomas Tuchel. Drogba pun mengakui bahwa dirinya sering menjalin komunikasi dengan Lukaku hingga saat ini. Pria asal Pantai Gading itu merasa Lukaku telah berusaha untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Gelandang Manchester United yang baru sembuh dari cedera, Paul Pogba, dikabarkan akan terbuka untuk tawaran yang masuk dari klub Premier League yang lain. Pasalnya, kontrak dengan MU akan berakhir musim panas ini. Bekas gelandang Juventus itu kemungkinan akan menjadi salah satu berita terpanas di dunia sepak bola jika dia memilih untuk meninggalkan Manchester United. Hanya 6 tahun bergabungnya Pogba bersama MU setelah memecahkan rekor transfer termahal dunia. Legenda Barcelona, Andres Iniesta, yang kini bermain di Vissel Kobe, mengaku ingin mengikuti jejak Xavi Hernandez yang kembali ke Barcelona setelah pensiun sebagai pemain. Saya akan sangat senang kembali ke Barcelona. Saya ingin membantu institusi klub. Banyak variabel yang terlibat dalam manajemen klub dan sulit melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Iniesta mengisyaratkan kepulangannya ke Barcelona bukan sebagai pemain, tetapi masuk ke dalam jajaran manajemen. Persaingan untuk memperebutkan penghargaan Golden Shoes atau sepatu emas Eropa musim 2021-2022 kian sengit. Sederet nama striker papan atas Eropa menghiasi daftar puncak, salah satunya adalah bomber ganas dan tajam andalan Bayern Munchen, yakni Robert Lewandowski. Sampai sejauh ini Lewandowski, pemain yang memenangkan penghargaan sepatu emas Eropa musim 2020-2021 lalu itu, kini masih bertengger di urutan pertama setelah sukses mencetak 26 gol untuk Die Roten di Bundesliga. AC Milan dikabarkan telah menemukan opsi pengganti jika mereka gagal memboyong Renato Sanchez dari Lille. Dilansir Football Italia, AS Roma membandrol Vertonghen dengan harga 20 juta euro atau setara dengan 324 miliar rupiah. Akan tetapi, harga itu masih bisa turun dalam beberapa bulan andai sang pemain tak lagi menjadi pilihan utama Jose Mourinho. Jordan Vertonghen sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan tim Liga Inggris Tottenham Hotspur di bursa transfer musim dingin lalu. Penyerang muda Reims, Hugo Ekitike, dikabarkan masuk dalam daftar calon potensial pengganti Erling Haaland. Hugo Ekitike sedang diincar oleh Borussia Dortmund jika penyerang asal Norwegia itu pada akhirnya memutuskan hengkang. Ekitike tampil mengesankan bersama Reims di Ligue 1 musim ini dan telah mencetak 10 gol dalam 23 penampilan. Selain Dortmund, klub-klub seperti Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Manchester United disebut-sebut juga tertarik untuk mendatangkan penyerang itu.
Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mendukung bek kiri tim nasional Indonesia Pratama Arhan untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Liga 2 Jepang atau J2 League. Saya yakin kamu bisa sukses di Jepang. Kamu juga akan membawa nama bangsa, ujar Iryawan dikutip dari laman PSSI di Jakarta. Iryawan menyampaikan langsung pesannya tersebut melalui telepon video dengan Arhan. Iryawan mengatakan ia akan melepas keberangkatan sang pemain ke Jepang pada 25 Februari mendatang. Pemain Bali United, Stefano Lillipali, mendukung langkah Pratama Arhan yang pindah ke klub Liga Jepang, Tokyo Verdy. Lillipali memuji keputusan Arhan yang berani melebarkan sayap ke panggung internasional. Menurutnya, Arhan sudah mengambil langkah yang tepat. Ini adalah perpindahan yang baik untuk karirnya. Jepang adalah negara indah untuk hidup, dan Jepang punya liga terbaik di Asia. Sangat profesional dengan level sepak bola yang tinggi dan fasilitas yang bagus. Melihat ada pemain timnas Indonesia yang merajut asa di Jepang, Lillipali berharap kesuksesan selalu menyertai diri Arhan. Dari Liga Eropa, 8 pertandingan leg pertama playoff menuju 16 besar telah rampung. Salah satunya duel Barcelona versus Napoli. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Camp Nou itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Barcelona tertinggal lebih dulu oleh gol Zielinski sebelum mencetak gol penalti lewat pemain anyar mereka, Ferran Torres. Di laga lainnya, Porto mampu memenangkan leg pertama playoff Liga Eropa usai mengalahkan Lazio 2-1 di Estadio do Dragão, Jumat 18 Februari dini hari. Sempat tertinggal 1-0 di babak pertama lewat Matías Zaccagni, Porto mampu membalikan keadaan berkat 2 gol dari Toni Martinez di menit ke-37 dan menit ke-49. Penyerang Barcelona, Ferran Torres, menangis setelah Barcelona dan Napoli bermain imbang dalam leg pertama playoff Liga Eropa. Diduga, Torres kecewa dengan penampilan selama 90 menit melawan Napoli. Pemain 21 tahun itu merupakan pengoleksi peluang terbanyak bagi Barcelona. Dari 21 tembakan, 9 diantaranya berasal dari Torres. Hanya saja 7 dari 9 upaya Torres melenceng dari sasaran. Torres juga membuang peluang yang bisa membuat Barcelona mengamankan kemenangan. Julian Maynard dari Telefoot telah melaporkan kemarin sore bahwa meskipun diskusi masih berlangsung, Paris Saint-Germain belum membuat tawaran perpanjangan untuk Kylian Mbappe sampai saat ini. Sebelumnya, The Independent telah melaporkan bahwa PSG ditetapkan untuk membuat pemenang Piala Dunia itu dengan bayaran tertinggi di dunia dengan upah lebih dari 500.000 pound seminggunya. Ex-penyerang timnas Argentina Sergio Aguero dibuat murka dengan berbagai kritik media Prancis kepada Lionel Messi yang tampil buruk melawan Real Madrid. Di mata Aguero, Messi sudah menunjukkan penampilan terbaiknya meski gagal mencetak gol. Tentu saya sangat menyayangkan kegagalannya mengeksekusi penalti. Tapi setelah penalti itu, dia tampil luar biasa, ucap Aguero. Lebih lanjut, Aguero mengaku sempat menolak tawaran wawancara dari media asal Prancis. Ia menolak tawaran tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada Messi yang kerap disudutkan oleh media. Usai laga kontra Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions, kiper Liverpool Alisson Becker mengaku ia dulu pernah hampir bergabung dengan Inter Milan saat masih remaja, tepatnya di usia 17 tahun. Pemain internasional Brasil telah mengungkapkan bahwa dia bisa saja mendarat di Italia sebelum pindah ke Roma pada 2016. Ternyata, Alisson tidak berjodoh dengan Nerazzurri, dengan ia akhirnya bergabung dengan klub ibu kota Italia. Penyerang baru Juventus, Dusan Vlahovic, memiliki momen untuk mengikuti jejak Gonzalo Higuain dan Cristiano Ronaldo saat berhadapan dengan Torino akhir pekan ini. Gonzalo Higuain dan Cristiano Ronaldo tercatat sukses mencetak gol dalam derby della Mole perdananya saat masih berseragam Juventus. Nah, kalau Vlahovic bisa cetak gol di laga itu, ia bisa meniru jejak dua pendahulunya tersebut. Adapun Vlahovic tercatat telah mencetak 18 gol dalam 23 penampilan Liga Italia musim ini.
Raksasa Italia, Juventus berencana untuk mempermanenkan penyerang asal Spanyol Alvaro Morata. Morata yang kini berusia 29 tahun bergabung dengan Bianconeri dengan status pinjaman dari Atletico Madrid pada September 2020 lalu. Morata dipinjam selama 2 tahun dan akan habis masa peminjamannya akhir musim ini. Meski musim ini kontribusi Morata tak sebagus musim lalu, Massimiliano Allegri tetap ingin mempertahankan bekas pemain Chelsea tersebut. Nasib kurang mengenakan didapatkan pemain sayap Barcelona, Ousmane Dembele, saat bertanding di babak playoff Liga Eropa Jumat 18 Februari dini hari melawan Napoli. Pemain asal Prancis itu masuk ke menit ke-65 menggantikan Adama Traore. Saat masuk ke lapangan, Dembele mendapatkan sorakan dari penonton seisi stadion. Tak cuma itu, ketika Dembele menguasai bola, teriakan dan siulan tetap terdengar begitu nyaring. Pelatih Napoli Luciano Spalletti berkomentar, Barcelona pantas mendapatkan hasil imbang di leg pertama playoff 16 besar Liga Eropa 2021-2022. Namun menurutnya, mereka tidak berhak mendapatkan hadiah penalti yang merugikan timnya hingga skor berakhir imbang 1-1. Spalletti tidak senang dengan VAR karena tidak ada yang memprotes pada saat itu ujung jari tangan Juan Jesus menyentuh bola. Permainan sempat berjalan sebelum wasit asal Rumania Van Kovar memutuskan melihat VAR. Spalletti juga menilai arah bola tidak berubah saat jari Juan Jesus menyentuh umpan silang Adama Traore. Manchester United harus menyesal karena pemain yang mereka pinjamkan, Anthony Martial, tampil mengagumkan bersama klubnya saat ini, Sevilla. Martial mencetak gol debutnya bersama Sevilla dalam kemenangan 3-1 atas Dinamo Zagreb di partai leg pertama playoff knockout Liga Eropa 2021-2022. Berawal dari situasi serangan balik, striker pinjaman dari MU itu melepas tembakan ke tiang jauh yang gagal dibendung kiper lawan. Tak diperkuat, Erling Haaland, Borussia Dortmund hancur lebur pada leg pertama babak playoff knockout Liga Eropa. Tampil di kandang sendiri di Signal Iduna Park, di Borussen digasa Glasgow Rangers dengan skor 2-4. 4 gol Rangers masing-masing dilesakan James Tavernier lewat titik penalti, Alfredo Morelos, John Lundstram, dan bunuh diri Axel Zagadou. Dortmund hanya mampu membalas 2 gol. 2 gol tuan rumah dilesakan Jude Bellingham dan Rafael Guerreiro. Klub Premier League Chelsea belum siap berpisah dengan Mason Mount. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru kepada sang pemain dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Chelsea punya agenda khusus di balik perpanjangan kontrak sang pemain. Mereka ingin melindungi sang gelandang dari kejaran tim lain. Kontrak Mount sendiri akan berakhir di tahun 2024. Chelsea menilai situasi ini berpotensi menimbulkan masalah. Jadi, mereka ingin mengamankan jasa sang pemain. PSG bertekad untuk mendapatkan trofi Liga Champions 2021-2022 untuk pertama kalinya. Namun, penyerang Le Parisien Lionel Messi menyebut Liga Champions adalah salah satu gelar yang sangat sulit untuk diraih. La Pulga menegaskan bahwa kesalahan kecil saja bisa berdampak fatal bagi kesuksesan PSG meraih trofi si telinga besar. Berhasil mengalahkan Real Madrid di leg pertama 16 besar mampu membuat Messi cukup menaikkan rasa kepercayaan diri timnya. Namun, ia menegaskan PSG harus tetap fokus untuk bisa menjadi pemenang. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!